Pada video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana sih caranya menginstal React Native di Windows 10. Jadi pertama-tama kita akan buka browser terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan Google Chrome. Setelah itu kita bisa cari di sini React Native di Google. Nanti akan muncul page seperti ini. Nah, silakan Anda kunjungi website reactnative.dev yang ini. Nanti silakan pergi ke Get Started yang ada di sini. Kemudian Environment Setup. Setelah itu Anda bisa klik yang ini ya, Setting up the development environment. Kemudian silakan pilih React Native CLI Quick Start. Jadi jika Anda ada expo seperti ini, silakan pilih yang React Native CLI Quick Start di sini karena kita akan menggunakan React Native CLI-nya, bukan expo-nya. Kemudian silakan pilih OS Anda. Jadi di sini saya menggunakan Windows dan target OS-nya itu adalah Android. Nah, kemudian di sini kita membutuhkan 3 buah software, yaitu Node.js, kemudian JDK, dan Android Studio. Nah, pertama-tama kita akan install terlebih dahulu Node.js-nya. Caranya itu adalah kita perlu download terlebih dahulu Node.js-nya. Jadi bisa cari Node.js di sini. Kemudian klik ini websitenya. Kemudian silakan pilih yang LTS ini. Kemungkinan di masa depan itu versi yang LTS ini akan menjadi lebih tinggi lagi dibandingkan di video ini. Itu nggak masalah, jadi silakan klik yang LTS ini. Setelah itu silakan diinstal. Caranya itu adalah kita klik yang ini. Baik, di sini sudah muncul Node.js wizard-nya. Jadi silakan di next ya. Kemudian di accept, next, lalu ini next saja. Next aja, lalu next aja. Lalu diinstal. Ini dipilih yes ya kalau muncul user account control ini. Baik, setelah sukses silakan klik finish ya. Oke, kita sudah berhasil untuk menginstal Node.js-nya. Setelah itu kita akan menginstal JDK-nya, jadi Java SE ini. Baik, selanjutnya adalah kita perlu menginstal OpenJDK. Jadi di sini kan menginstal OpenJDK 11, tapi saya akan menginstal yang versi 18 karena lebih baru. Caranya itu adalah kita pergi ke Google lalu cari JDK 18 download. Setelah itu klik yang ini ya, Java download yang ada di sini. Untuk linknya ini akan ada di deskripsi. Kemudian di sini itu silakan pilih Java 18, kemudian yang Windows di sini. Lalu Anda bisa download terlebih dahulu yang installernya. Jadi saya akan mendownload yang MSI installer di sini. Silakan diklik ini, nanti dia akan download installernya. Baik, setelah itu tinggal kita klik aja ini, nanti dia akan muncul installernya. Lalu silakan di next ini aja, next saja lagi. Ini di yes. Kemudian ini di close saja. Oke, kita sudah berhasil untuk menginstal JDK-nya. Kemudian kita akan menginstal Android Studio. Jadi kita akan buka terlebih dahulu situsnya ini, Android Studio-nya. Kemudian silakan download Android Studio yang ini. Lalu ini di scroll ke bawah. Lalu I have read and agree. Kemudian di download Android Studio. Nah, kita membutuhkan Android Studio ini untuk menggunakan software development kit-nya dan juga emulatornya. Jadi jika Anda menginstal Android Studio, kita itu nggak pakai langsung secara seperti ini, tapi kita itu hanya membutuhkan software development kit-nya dan juga emulatornya. Jadi nanti kita akan codingnya itu di Visual Studio Code sehingga bisa lebih ringan. Di sini sudah berhasil untuk di-download ya Android Studio-nya. Selanjutnya kita akan buka terlebih dahulu. Silakan diklik ini. Lalu ini di yes terlebih dahulu. Setelah itu silakan klik next, lalu next. Next lagi, ini next juga. Nah, kita tunggu sampai instalasinya itu selesai. Setelah itu silakan di next ya. Lalu di start terlebih dahulu Android Studio-nya. Di finish. Ini silakan pilih do not import setting, lalu oke. Ini silakan pilih bisa don't send atau send juga bisa. Kemudian ini silakan di next. Ini silakan di standar aja. Next saja ini nggak masalah juga di next saja. Kemudian ini silakan di accept. Dan ini klik ini lagi, silakan di accept. Jadi kita itu membutuhkan di Android SDK-nya itu adalah, jadi kita itu membutuhkan di Android Studio itu ada Android SDK, Android SDK platform, Android SDK sudah, Android SDK platform juga, Android SDK platform juga sudah. Kemudian Android Virtual Device juga sudah tadi. Nah, ini silakan di finish dulu ya. Di sini dia akan download terlebih dahulu SDK-nya. Dan juga tools yang kita akan gunakan untuk membuat aplikasi Android. Ini silakan di yes dulu ya. Baik, silakan di finish di sini. Lalu kita bisa cek terlebih dahulu apakah emulatornya itu bisa dijalankan atau tidak. Jadi
Di sini di More Action, silakan buka Virtual Device Manager. Nah, di sini kan belum ada device-nya, jadi kita akan buat terlebih dahulu device-nya. Silakan create device. Kemudian kita bisa pilih HP atau TV atau tablet dan lain-lain. Jadi saya akan gunakan di sini pakai Google Pixel 5 aja, atau yang mana ya? Baik, yang Pixel 5 ini aja. Lalu silakan baik, saya akan gunakan yang Pixel XL yang ini. Lalu silakan di next. Kemudian Anda bisa pilih di sini Android-nya itu mau Android apa. Di sini kita akan menggunakan Android 11 saja. Jadi silakan download yang Android R di sini. Yang ini di-download. Nanti dia itu akan download file image-nya untuk kita itu bisa buat Android. Jadi dia itu akan download OS Android-nya. Setelah selesai silakan di finish ya, di finish. Nah, sekarang kita sudah bisa membuat emulator dengan OS Android 11. Jadi silakan pilih ini, lalu silakan di next. Nah, ini dibiarin aja default-nya. Silakan di finish. Kemudian untuk menjalankannya, kita bisa klik yang ini, tanda play ini. Jika sudah bisa berjalan, Anda nggak perlu install HAXM lagi. Jadi tadi saya perhatikan bahwa Android Studio sudah menginstal sebuah software agar kita itu bisa menjalankan emulator di AMD Ryzen. Nah, kita bisa klik ini ya untuk menghidupkannya. Kita tunggu sebentar ya. Jadi ini sama seperti ngidupin HP, dia itu perlu waktu untuk bootingnya hingga aplikasi-aplikasinya itu muncul. Misal jika Anda itu menjalankannya kedua kali atau ketiga kali, dia itu sudah jauh lebih lancar dari pertamanya karena dia itu disimpan gitu state-nya sehingga kita itu bisa lebih cepat menjalankannya. Baik di sini kita sudah ada tampilan Android sederhana seperti ini. Jadi tampilan Google-nya ini masih lama, tetapi ini itu udah Android 11 ya. Kita bisa cek di pengaturannya itu di sini di bagian About Emulated Device ini, dia itu sudah Android 11. Nah, selanjutnya itu adalah kita perlu mengaitkan atau configure environment variabelnya terlebih dahulu. Jadi sebelum menginstal React Native kita harus configure atau menyeting ini. Nah, apa sih itu? Jadi environment variable ini kita gunakan agar kita itu bisa mengakses beberapa komen tambahan dari command prompt. Misal kita jalanin ADB device itu bisa langsung dari command prompt langsung gitu. Oke, caranya itu adalah kita buka terlebih dahulu di sini, di search cari environment variable yang ini ya. Edit the system environment variables. Nah, silahkan klik yang ini. Sekarang kita akan copy terlebih dahulu sintak Android Home ini. Kita copy. Lalu di sini saya akan buat variabel baru. Jadi di new aja dulu. Ini variable name-nya itu Android Home. Kemudian kita akan cari path-nya ini. Jadi kita akan copy aja ini, di copy. Lalu kita buka Explorer-nya. Nah, di sini lalu di enter akan muncul seperti ini. Kita copy yang ini. Di sini C user, nama user saya, lalu app data, lalu lokal, lalu Android, lalu SDK. Copy. Lalu pastekan di sini. Lalu di OK. Sudah ada Android Home-nya. Selanjutnya adalah kita itu nambahin platform tools ke path-nya. Jadi kita bisa buka di sini lagi, cari platform tools yang ini. Nah, kita copy ini, copy. Lalu kita akan cari di sini ada path. Nah, yang ini. Lalu silakan di new di sini, pastekan di sini. Lalu enter, lalu OK. Begitupun bisa juga ditambahin di sini. Di sini ya di path ini, kita new, pastekan lalu enter. Lalu di OK. Setelah itu, kita sudah menambahkan path Android SDK-nya itu ke environment variable. Baik, di sini di OK dulu, lalu ini di OK. Setelah itu untuk ngeceknya kita bisa buka di sini di command prompt, kita ketikkan adb device, lalu enter. Maka di sini sudah muncul emulator 5554. Statusnya itu adalah device. Kalau statusnya itu adalah device, kita sudah bisa menjalankan codingan React Native kita nantinya ke emulator yang ada di sini. Setelah itu kita akan menginstal Yarn terlebih dahulu. Jadi apa sih itu Yarn? Yarn itu adalah sebuah package manager yang digunakan untuk menginstal library ke project kita. Nah, secara default itu
emang ada namanya npm ini, tetapi saya menggunakan yarn ini karena berdasarkan pengalaman saya itu, dia itu jauh lebih cepat ketika menambahkan library atau package ke project. Jadi misalkan saja saya pengen install library untuk membuat carousel gitu. Jadi si yarn ini lebih cepat dibandingkan npm saat saya mencoba dulu. Untuk menginstalnya cukup mudah, tinggal kita copy aja ini, copy, lalu pastekan di sini. Jadi npm install garis-garis global lalu yarn, lalu enter. Baik, di sini sudah terinstall yarn-nya. Untuk memverifikasi kita bisa copy ini, lalu klik kanan di sini untuk pastekan. Kalau sudah muncul build number-nya di sini, maka dia sudah terinstall. Baik, sekarang kita sudah berhasil untuk menginstal Android Studio, Node.js, dan Java. Selanjutnya, kita perlu membuat project baru dengan menggunakan npx. Jadi, untuk membuat project React Native baru, kita bisa gunakan npx React Native init, lalu disusul dengan nama projectnya. Misal, kita beri nama project pertama, lalu enter. Ini di Y, lalu enter. Ketika membuat project pertama kali itu memang sedikit lebih lama ya dibandingkan yang setelahnya, karena dia itu perlu mendownload terlebih dahulu dari internet data-data yang diperlukan ketika kita membuat project React Native baru. Baik, di sini projectnya sudah berhasil untuk dibuat jika Anda sudah memiliki tampilan seperti ini. Selanjutnya kita bisa cek terlebih dahulu di sini, ketikkan start titik, nanti akan muncul folder baru yang bernama project pertama di sini. Nah, ini itu adalah project React Native kita, yang ini semua. Nah, selanjutnya kita akan menginstal terlebih dahulu yang namanya Visual Studio Code untuk membuka project ini. Jadi, Anda bisa download terlebih dahulu di sini Visual Studio Code. Silahkan download terlebih dahulu. Anda bisa download untuk Windows yang ini ya. Baik, sudah muncul seperti ini, silahkan diklik ya untuk menginstalnya. Nah, ini silakan di accept, lalu di next, seperti biasa di next saja. Silakan di create desktop icon karena saya ingin ada desktop iconnya. Nah, Visual Studio Code ini adalah salah satu software yang kita bisa gunakan untuk mengedit code atau membuat code. Jadi dia itu adalah aplikasi text editor, di mana kita itu bisa mengedit code-nya itu ada ini ya, ada stylenya seperti ini, lalu ada apa namanya ini, ada code completion-nya. Artinya itu dia itu memberikan sugesti kita itu mau ngerti apa sih gitu, sehingga kita itu bisa lebih cepat untuk membuat aplikasi Android-nya atau membuat code yang Anda ingin buat. Baik, setelah itu sudah muncul seperti ini, silahkan jangan dicentang ini aja lalu di finish. Sekarang kita akan close dulu command prompt-nya. Kita dari awal dulu ya, kita close. Setelah itu kita akan buka command prompt. Baik, di sini kan sudah muncul path-nya, si user utaha. Pastikan jangan di run as admin command prompt-nya. Jadi kalau saya run as admin di sini, saya yes, maka path-nya itu ada di si Windows System 32. Kalau misalkan Anda menjalankan npx React Native init di sini, maka dia itu akan gagal karena dia itu akan mencoba untuk membuat folder baru di System 32. Jadi kita itu nggak boleh membuat folder baru di sini. Itu dihindari lah. Lebih baik kita itu membuatnya misalkan saja di C seperti ini atau di D, bebas, selain di file system yang ada di Windows. Sekarang kita akan buka terlebih dahulu path project-nya. Jadi kita akan pindah directory ke project pertama. Nah, di sini saya tulisin pro aja. Lalu silakan tekan tab di keyboard, tab gitu, maka dia itu udah auto complete project pertama. Lalu enter. Di sini kita sudah ada di path si user utaha lalu project pertama. Selanjutnya adalah kita itu perlu buka project-nya di Visual Studio Code. Caranya itu adalah pakai code titik. Kalau kita enter, maka folder project pertama ini akan dibuka di Visual Studio Code. Nah, ini silakan dicentang aja. Ini silakan Anda pilih. Jadi saya akan menggunakan yang dark theme aja. Lalu di sini itu kan sudah muncul, saya akan close aja ini dulu, nggak masalah. Di sini kita sudah ada ini ya, file project pertama. Jadi saya akan besarkan terlebih dahulu pakai Ctrl plus. Nah, Ctrl plus seperti ini. Maka dia itu sudah muncul lebih besar lagi tampilannya. Selanjutnya adalah kita akan menjalankan projectnya itu di emulator. Jadi ini itu kan masih buka codingannya itu di Visual Studio Code, tapi belum di emulator dijalankan. Caranya menjalankan adalah kita gunakan command yarn android. Lalu enter. Ketika kita menjalankan project pertama kali, mungkin akan memakan waktu lebih lama dari biasanya karena dia itu perlu mendownload file-file yang digunakan untuk menjalankan projectnya. Nah, seperti ini. Ini silahkan di allow aja.
Silahkan di allow aja. Baik, di sini proyeknya sedang dijalankan, jadi dia itu ada progresnya seperti ini. Nah, jika Anda sudah muncul welcome to React Native, jadi kita itu sudah berhasil untuk menjalankan proyeknya itu di emulator.